Ini dosa nggak sih? Kawan-kawan, aku punya satu strategi bisnis yang aku rasa ini bisa sangat membantu sekali penjualan kawan-kawan semua. Tapi, beberapa temanku yang aku jumpain, aku kasih tahu tuh strateginya gini. Lalu dia jawab, ini dosa nggak sih? Dia bilang begitu. Lalu aku jawab, terserah, gitu. Tergantung dari sudut pandang mana kita mau bicara. Nah, pertanyaan ini aku mau lempar sama kawan-kawan semua. Gini strateginya. Kalau misalnya kita ini punya habit atau kebiasaan yang memang dari dulu kita itu udah sering bayar zakat misalnya nih ya. Terus kalau di agama Kristen bayar persepuluhan misalnya. Jadi semua penghasilan kita berapa persen kita alokasikan ke rumah ibadah gitu. Kalau kita lihat misalnya ada masjid yang lagi dibangun atau ada gereja yang lagi butuh dana untuk pembangunan. Karena kita punya kebiasaan seperti itu, udah kita bilang aja sama pelanggan-pelanggan kita yang kebetulan mungkin beribadah di tempat yang sama dengan kita. Kita bilang begini, misalnya kamu punya kafe. Kalau kamu makan di tempat kafe saya, maka keuntungannya 10% akan kita sumbangkan ke gereja ini. Atau keuntungannya 5% akan kita sumbangkan ke masjid ini. Nah, ini kan membantu, misalnya orang-orang yang di sekitar sana akan membuat 2 pilihan atau 3 pilihan jadi 1 pilihan. Ya kan? Kenapa? Karena di tempat kalian keuntungannya itu dibagi ke rumah ibadah. Di mana rumah ibadah itu juga dia di sana beribadah. Gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan semua menerima strategi ini, tentu ada banyak sudut pandang. Ada yang beranggapan, dosa itu, kamu otaknya udah duit gitu. Tapi di sisi lain ada lagi yang ngomong, enggak kok, orang sebelum kamu melakukan itu, kamu kan udah bayar zakat, kamu kan udah memang bayar persepuluhan, kenapa enggak aja disampaikan ke mereka? Ada lagi dari sudut pandang yang lain itu. Aku pengen tanya nih sama kawan-kawan semua, yang udah sering kali mungkin belajar agama, tentang di agama kalian, bisa nggak dikasih sudut pandang mana yang benar gitu kira-kira? Boleh nggak strategi ini kita bilang ke pelanggan kita? Boleh nggak hal ini kita sampaikan ke customer kita supaya mereka juga tahu bahwasanya ada keuntungan yang kita bagikan ke gereja, ke masjid atau mungkin ke panti asuhan ini. Well, aku pengen tahu nih kawan-kawan punya pendapat seperti apa tentang strategi bisnis ini. Ini juga memaknai tentang otak pelanggan yang akan kita mau bahas selanjutnya di konten ini. Nah, bantu saya jawab ya di kolom komentar ya. Nah, kalau kawan-kawan suka dengan konten-konten seperti ini, konten otak pelanggan, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Oke, ciao.